Hai guys, dimanapun berada, jangan lupa happy. Komodo adalah predator purba yang hidup habitatnya hanya berada di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, dengan nuansa alam yang sangat menakjubkan. Pada video ini, kita akan melihat apa sih keistimewaannya, sehingga sukses mendatangkan wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Mari kita mulai. Tahukah kalian bahwa komodo hanya mau tinggal di Indonesia saja? Komodo hanya mau tinggal di Nusa Tenggara saja, yaitu di Indonesia. Ya, ternyata karena tempat tinggalnya sangat indah, indah menakjubkan. Hewan purba ini meninggalkan Australia ke Nusa Tenggara sekitar 4 juta tahun yang silam. Wow. Kemudian hewan ini tidak mau meninggalkan tanah kelahirannya sekarang ini, sudah dari generasi ke generasi sampai sekarang. Pulau Padar merupakan tujuan utama ke Labuan Bajo selain Pulau Komodo. Pulau ini mempunyai nuansa alam yang sangat menakjubkan dengan keindahan gugusan bukit dan pantai, formasi yang sangat memukau dan tidak ada di tempat lain manapun di dunia, hanya ada di sini. Pulau Padar itu merupakan salah satu dari 3 pulau besar di Taman Nasional Komodo dengan luas sekitar 173.300 hektar. 2 pulau lainnya yaitu Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Untuk melakukan kunjungan ke Pulau Padar, kita harus mempersiapkan tenaga fisik ekstra dan mental juga. Gunakan sepatu yang cocok untuk trekking dan topi atau payung karena cuaca sangat panas dan kering. Gunakan baju kaos atau katun yang nyaman dan menyerap keringat. Bawa cadangan aqua dan snack karena di tempat ini tidak ada kafenya. Kenyamanan sungguh harus diperhatikan agar kita bisa fokus menikmati Pulau Padar. Dari pelabuhan Labuan Bajo kita dapat menggunakan speedboat atau kapal kayu. Waktu tempuh menggunakan speedboat sekitar 2 jam dan kapal kayu sekitar 4 jam. Perjalanan ke Pulau Padar sebaiknya dilakukan pagi-pagi, sebaiknya jam 6 pagi. Pulau Padar memiliki ketinggian sekitar 400 meter dari permukaan laut. Trekking yang dilakukan memang sebaiknya mulai jam 7 sampai jam 9 karena jalurnya yang panjang dan menantang. Untuk mencapai puncak, kita melalui jalur setapak yang dibangun oleh Balai Taman Nasional Komodo, melewati 818 anak tangga, lalu kemudian sebagian dilanjutkan dengan jalan setapak yang berbatu terjal dan tanah berdebu dengan tingkat kemiringan 45 derajat dan tidak ada pegangan tangan sampai puncak Bukit Gili Padar. Jika salah, gunakan sepatu bisa terpeleset atau sepatu yang menjadi rusak. Tetapi jangan khawatir, terpaan angin laut langsung mengenai kita tanpa penghalang, dapat menghalau teriknya matahari. Demikian juga perbukitan hijau akan membuat kita menjadi lupa lelah. Tetapi kalau memang perlu istirahat, kita bisa duduk saja di atas bebatuan dan minum air untuk melepaskan dahaga. Keindahan Pulau Padar akan mulai terlihat pada 100 anak tangga pertama. Panorama alam dengan pesona landscape, gugusan bukit kerucut yang menjulang artistik, dibalut rumput hijau, tampak mengelilingi Pulau Padar yang diapit oleh birunya laut. Pemandangan makin menawan oleh hamparan lengkung pantainya dan birunya langit. Sungguh sangat indah loh lukisan Tuhan. Kami kemudian harus naik sampai ke puncak Padar melewati jalan setapak bukit dan lembah yang akhirnya sampai di puncak bukit tertinggi. Rasa lelah selama perjuangan mendaki hilang terbayar tunai. Begitu melihat pemandangan indah hamparan bukit dan pantai dari puncak pulau ini. Dari ketinggian, nampaklah 3 teluk dengan 3 pantainya yang khas, berwarna putih, hitam, dan pink.
Nampaklah Pulau Padar berada di antara Pulau Rinca dan Pulau Komodo yang merupakan gugusan kepulauan yang menjadi warisan UNESCO. Dari puncak ini, kami dapat puas-puas mengabadikan gambar. Kami dapat memuaskan hobi berfoto dengan panorama alam dari berbagai sudut pengambilan. Ya, itulah oleh-oleh yang sangat berharga yang dapat kami ambil dan bawa pulang. Pulau Padar sebetulnya tidak ada komodonya. Mungkin karena si komodo tahu kalau pulau ini menjadi favorit tujuan kunjungan wisata karena keindahannya. Mungkin ya. Akan tetapi, kita tetap harus waspada. Berhubung pulau ini dekat dengan Pulau Rinca dan si komodo pintar berenang, maka hewan ini dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa mencapai Pulau Padar. Makanya saya melihat di pinggir pantai Pulau Padar ada beberapa ekor rusa yang diletakkan hidup di pinggir pantai oleh otoritas setempat. Mungkin rusa ini dikhususkan untuk si komodo kalau dia datang berkunjung. Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk melindungi komodo adalah pembatasan wisatawan dengan menetapkan kenaikan biaya konservasi bagi pengunjung kawasan Taman Nasional Komodo. Kini tarif ke Pulau Komodo dan Pulau Padar ditetapkan menjadi Rp3.750.000. Katanya sebagai kontribusi untuk konservasi. Biawak komodo adalah kadal terbesar di dunia. Orang lokal setempat menyebutnya ora. Nama lainnya adalah buaya darat. Padahal hewan ini kan bukan buaya. W. Douglas Burden, seorang ekspedisi pada tahun 1926, memberikan nama Komodo Dragon kepada hewan purba ini. Dialah yang pertama kali menyebut nama hewan ini dengan komodo. Ekspedisi ini memberikan inspirasi pembuatan film King Kong pada tahun 1933. Komodo adalah reptil besar yang dapat tumbuh hingga 3 meter dan berat mencapai 150 kg. Tubuhnya panjang dan tebal dan sangat kuat. Kakinya pendek dan berotot. Komodo dapat berlari cepat 20 km per jam. Akan tetapi dia lebih suka berjalan. Sehari dia bisa 12 km berjalannya. Kalau dia berlari hanyalah untuk menyerang mangsanya. Komodo juga bisa memanjat pohon, pandai berenang, dan bisa menyelam sampai kedalaman 4,5 meter. Pergi dan kembali ke pulau yang lain. Kompleks tempat tinggalnya sangat indah, yaitu Taman Nasional Komodo, yaitu di Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Hewan ini hanya makan 12 kali setahun atau sebulan sekali. Dia termasuk jenis karnivora, tetapi lebih suka makan bangkai. Hewan ini dapat mencium sejauh 4-9,5 km untuk mendeteksi daging bangkai atau hewan sekarat dengan lidahnya. Tubuhnya dibalut kulit coklat keabuan yang ditutupi sisik kecil dan lipatan di sekitar leher. Ekornya sangat kuat, panjangnya sama dengan tubuhnya. Ekornya dipakai untuk berkelahi dan untuk menopang hewan ini ketika berdiri dengan kaki belakangnya. Cakarnya panjang, tajam, dan melengkung untuk menggali. Kepalanya relatif kecil dibanding tubuhnya. Rahangnya kuat, mulutnya penuh bakteri mematikan, dan giginya tajam. Air liurnya banyak mengandung bakteri, yaitu 28 bakteri gram negatif dan 29 bakteri gram positif yang menyebabkan infeksi berat atau septikemia. Selain itu, di dalam mulutnya terdapat kelenjar yang berisi bisa yang sangat beracun. Satu gigitan saja sudah cukup untuk membunuh manusia. Reputasinya yang mengerikan ini membuatnya menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Tubuh komodo besar, kuat, dan sangat agresif, mampu menjatuhkan mangsa yang berukuran berlipat kali dari ukurannya sendiri. Tetapi spesies ini malah terancam punah. Sangat mengherankan, padahal hewan ini sebagai predator dan puncak dari rantai makanan. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources pada tahun 2021 menyatakan komodo terancam punah
karena habitatnya akan hilang dan kekurangan mangsa sampai 70% pada tahun 2040. Predator agresif ini dan sekaligus tempat tinggalnya harus dilindungi di Taman Nasional Komodo, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Sekaligus tempat ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Kenapa? Karena hewan ini tidak mau pindah dari tanah airnya sekarang. Percobaan memindahkan komodo ke habitat yang baru sudah dicoba, tapi ternyata tidak berhasil. Sehingga hewan purba yang buas ini benar-benar perlu dilindungi, supaya tempat yang indahnya juga dilindungi. Ini menjadi ekowisata yang sangat menarik perhatian dunia dan mendatangkan devisa bagi Indonesia. Terima kasih guys sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng, dan share ya. Tara!